Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sekarang belajar bab 3 mengenai diferensial. Diferensial itu adalah nama lainnya turunan atau juga DYDX. Biasa disebut turunan atau DYDX. Nah, diferensial itu ada di sini di buku ada sekitar 23 rumus, tapi nanti kira-kira akan saya kasih sekitar 13-an rumus saja, yang lainnya silahkan belajar sendiri. Nah, sekarang mari kita pelajari rumus yang pertama, yaitu rumus yang pertama itu adalah konstanta. Ya, konstanta. Y sama dengan X, konstanta itu adalah Y sama dengan Y sama C, di mana C itu adalah konstanta. C-nya itu adalah konstanta ya. C konstanta, turunannya DY/dX-nya sama dengan 0. Jadi semua konstanta itu kalau diturunkan akan sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 5. DY/dX-nya sama dengan atau Y aksen itu adalah 0. Semua konstanta kalau diturunkan akan sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua yaitu rumus pangkat. Ya. Rumus pangkat, Y sama dengan X pangkat N. Y sama dengan X pangkat N, DY/dX-nya atau Y aksen sama dengan NX pangkat N dikurangi 1. N-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa N tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau N itu sama dengan 0, Y sama dengan X pangkat 0, Y sama dengan X pangkat 0 itu adalah 1, 1 itu adalah konstanta, maka kalau konstanta itu diturunkan akan sama dengan 0. Jadi menjadi lain. N-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan X pangkat 5. X pangkat 5 DY/dX-nya atau Y aksen sama dengan 5, pangkatnya 5 kita turunkan 5X pangkat 5 dikurangi 1. Menjadi Y aksen sama dengan 5X pangkat 4. Nah, itu adalah rumus pangkat. Ingat, rumus pangkat itu adalah Y aksen N X pangkat N minus 1. Yang nomor 3 selanjutnya rumus perkalian konstanta dengan pangkat. Perkalian konstanta dengan pangkat CX pangkat N, di mana C-nya adalah konstanta, maka DY/dX-nya atau Y aksen, C-nya kita diamkan, NX pangkat minus 1. Contoh, Y sama dengan 3X pangkat 2. DY/dX-nya atau Y aksen sama dengan 3-nya didiamkan, 2-nya kita turunkan, X pangkat 2 dikurangi 1. Y aksen menjadi 6X. 6X pangkat 1 tidak usah ditulis, menjadi 6X. Nah, selanjutnya rumus yang keempat itu adalah, kita lihat dulu. Kita lihat yang nomor 4.
yaitu rumus penjumlahan atau pengurangan. Y sama dengan U plus minus V. dy dx-nya atau Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Atau dy dx-nya du per dx plus minus dv per dx. Itu adalah rumusnya. Sekarang contoh nomor 4. Y sama dengan X kuadrat plus 5X. U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah 5X. X kuadrat kalau kita turunkan atau du per dx-nya menjadi 2X. dv per dx-nya itu menjadi 5. Maka kita masukkan ke rumus Y aksen sama dengan U aksen plus V aksen menjadi atau du per dx plus dv per dx menjadi 2x plus 5. Ini adalah Y aksennya. Selanjutnya yang kelima, rumus yang kelima. Ya, oke, sekarang yang rumus kelima. Kita lihat rumus yang kelima yaitu sebentar. Perkalian. Y sama dengan U kali V, di mana U merupakan fungsi dari X dan V merupakan fungsi dari Gx. Artinya dua buah fungsi yang berbeda kita kalikan. Dua buah fungsi yang berbeda kita kalikan, maka dy dx-nya menjadi UV aksen plus VU aksen atau U kali dv per dx ditambah V kali du per dx. Contohnya Y sama dengan X 2X plus 5. 2X plus 5 dikalikan dengan X kuadrat minus 3. U-nya itu adalah 2X plus 5. V-nya adalah X kuadrat minus 3. Ya. Turunan dari U itu adalah U aksen 2X atau du per dx itu sama dengan 2. Sementara V aksen atau dv per dx itu sama dengan 2X. Selanjutnya masukkan ke rumus Y aksen sama dengan U. Kita tulis dulu U-nya, yaitu 2X plus 5, kalikan V aksen atau dv per dx, yaitu 2X, ditambah V X kuadrat minus 3 dikalikan dengan U aksen 2. Ya, maka Y aksen sama dengan 4X kuadrat plus 10X ya ditambah 2X kuadrat minus 6. Ya, jadi kalau kita kelakan 4X kuadrat kali 2X kuadrat itu menjadi 8X pangkat 4 ditambah 20X pangkat 3 minus 24X kuadrat minus 60. Itu perkalian.
Selanjutnya pembagian. Rumus yang ke-6, pembagian. Y sama dengan U dibagi V, di mana U sama dengan fungsi X, V merupakan fungsi dari Gx, maka turunannya adalah V U aksen dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat, dikuadratkan. Contoh, Y sama dengan 2X plus 5 dibagi dengan X min 6. Menjadi U-nya adalah 2X plus 5, V-nya adalah X min 6. Turunan dari U atau U aksen atau DU per DX, U aksen atau DU per DX itu adalah 2. Sementara turunan dari V atau DV per DX itu sama dengan 1. Maka kita masukkan ke rumus, Y aksen sama dengan V, V-nya adalah X min 6, U aksennya adalah 2, dikurangi U-nya adalah 2X plus 5, dikalikan dengan V aksen, yaitu 1. Dibagi dengan V dikuadratkan, X min 6 dikuadratkan. Menjadi 2X minus 12 dikurangi 2X plus 5. Ya, X min 6 dikuadratkan menjadi X kuadrat minus 6, tuh. X min 6 kalikan X min 6 menjadi X kuadrat minus 12X plus 36. Ya, selanjutnya kita jumlahkan menjadi 2X min 12 minus 2X plus 5. Menjadi Y aksen sama dengan 2X minus 12 dikurangi 2X minus 5 dibagi X kuadrat minus 12X plus 36 sama dengan 2X dikurangi 2X selesai atau kosong, min 12 min 5 menjadi min 17 dibagi X kuadrat minus 12X plus 36. Itu adalah rumus dari pembagian. Itu selanjutnya. Kita lihat rumus yang selanjutnya. Fungsi berantai. Fungsi berantai itu maksudnya di dalam fungsi ada fungsi. Makanya itu menjadi Y sama dengan fungsi U, di mana U itu masih ada fungsi. Maka diferensialnya adalah dy dx sama dengan Y aksen sama dengan dy per du kali du per dx, dy per du kali du per dx. Contoh, Y sama dengan 2X plus 5 dipangkatkan 3. Nah, ini adalah fungsi berantai. Di dalam fungsi masih ada fungsi. Kita bisa misalkan U itu sama dengan 2X plus 5. Ya. Kita bisa tulis menjadi Y sama dengan U pangkat
3. Dari sini kita bisa nulis U pangkat 3. Nah, U pangkat 3 itu turunannya kan kita nulisnya DY per DU. Turunan Y terhadap U, DY per DU itu adalah 3U kuadrat. Itu DY per DU-nya. Sementara U-nya sendiri kan masih bisa kita turunkan dengan DU per DX. DU per DX-nya sama dengan 2. Maka selanjutnya kita masukkan ke rumus Y aksen adalah DY per DU. DY per DU-nya adalah 3U kuadrat dikalikan dengan DU per DX adalah 2. U-nya kita kembalikan ya, U-nya kita kembalikan menjadi 3 kali 2x plus 5 dikuadratkan kali 2. Maka menjadi 6 kali 2x plus 5 dikuadratkan. 2x plus 5-nya kita kuadratkan menjadi, kita lihat di sini, 2x plus 5 kali 2x plus 5. Di sini akan menjadi 6 kali 4x kuadrat ditambah 10x kali 10x 10x tambah 10x berarti 20x plus 5 kali 5 25 dikalikan 6 semua, dikalikan dengan 6 semua menjadi 24x kuadrat plus 6 kali 20 120x plus 25 kali 6 25 kali 6 150. Nah, ini cara mengerjakan fungsi berantai seperti itu. Selanjutnya setelah fungsi berantai kita lihat yaitu perkalian berantai. Y sama dengan U kali V tapi berantai. Di dalam U itu masih ada fungsi, di dalam V itu juga masih ada fungsi. Bagaimana cara menyelesaikan fungsi berantai? Nah, kita lihat rumusnya. U sama dengan dV per dt dikalikan dt per dx kali V du per ds kalikan ds per dx. Misalnya contohnya selesaikan diferensial Y sama dengan 2x min 3 pangkat 2 ya, kalikan dengan 5 min plus x kuadrat dipangkatkan 3 misalnya. Misalnya seperti itu. Ya, kita misalkan U-nya itu adalah 2x min 3, itu adalah U. Sementara V-nya itu adalah 5 plus x kuadrat. Ya. Fungsi itu bisa kita tulis menjadi U kuadrat dikalikan dengan V pangkat 3. Ya, U kuadrat dikalikan V pangkat 3. Ya, U ini kalau kita turunkan U ini, ya, U-nya ini U-nya adalah 2x min 3 kuadrat sementara V-nya adalah 5x kuadrat 5 plus x kuadrat pangkatkan 3.
Jadi kalau kita tulis menjadi Y sama dengan U dikalikan dengan V. U dikalikan dengan V. Nah, U ini itu ada di dalamnya S. Contohnya S. S itu adalah 2X minus 3. Sementara di V itu ada T. T-nya itu adalah 5 plus X kuadrat. Ya. Nah, untuk U ini kalau diturunkan kan menjadi DY per DU per DS karena ini S. DU per DS-nya adalah 2S, 2 kali 2X minus 3. Sementara kalau itu V-nya diturunkannya adalah DV per DT, itu menjadi 3 kali 5 plus X kuadrat, dikuadratkan. Ya. Sementara S-nya turunannya adalah DS per DX itu sama dengan 2, DT-nya adalah DT per DX menjadi 2X. Selanjutnya masukkan ke rumus adalah U dulu, U kita tulis U. Y aksen sama dengan U 2X min 3 dikuadratkan dikalikan dengan DV per DT 3 kali 5 plus X kuadrat dikuadratkan kali DT per DX yaitu 2X ditambah V itu adalah 5 plus X kuadrat dipangkatkan 3 dikalikan DU per DS 2 kali 2X plus 3 dikalikan dengan DS per DX yaitu 2. Ya, selanjutnya Anda bisa mengalihkan sendiri. Silakan dikalikan sendiri. Nah, karena di sini ada pangkat lebih dari 2, kita secara manual kalau menjabarkan pangkat 3 kan terlalu sulit, maka tidak usah dijabarkan, nggak apa-apa, dikasih aja tanda titik-titik, nggak apa-apa. Untuk perkalian berantai yang pangkatnya lebih dari 2, karena kesulitan karena kalau kita menjabarkannya secara manual. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk logaritma. Y sama dengan log X. Ingat, penulisan logaritma tidak sama dengan penulisan biasa. Ya, Y aksennya adalah 1/X log E. Nah, untuk logaritma penulisannya tidak seperti penulisan biasa. Ya, berarti kita misalnya kita punya Y sama dengan log 2X. Y sama dengan log 2X di logaritma itu sama dengan Y sama dengan log 2 ditambah log X. Itu adalah logaritma. Log 2X itu log 2 ditambah log X. Kalau kita punya Y sama dengan log X kuadrat,
log X kuadrat itu artinya kita punya Y sama dengan 2 log X. Itu di logaritma seperti itu. Nah, kalau ada Y sama dengan log X, diferensialnya seper X log X, log E maksudnya E, log E, ini penjelasannya tadi ya, seperti itu. Contohnya bisa kita lihat misalnya Y sama dengan carilah Y sama dengan log 5X. Maka penulisannya adalah Y sama dengan log 5 ditambah log X. Log 5 itu kalau di kalkulator mesti ada angkanya. Saya tulis konstanta gitu ya, ada angkanya. Konstanta pasti ada angkanya ditambah log X. Nah, sekarang turunannya konstanta itu kan kalau diturunkan sama dengan 0. Log X kalau kita turunkan tadi sama dengan kalau kita turunkan menjadi seper X log E. Jadi turunan dari Y sama dengan log 5X itu menjadi seper X log E. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau ada soal Y sama dengan log berapapun X, jawabnya pasti seper X log E. Log berapapun X, jawabnya adalah seper X log E. Selanjutnya kalau itu berantai, logaritma berantai, Y sama dengan log U, turunannya menjadi seper U log E kalikan DU per DX. Contoh, Y sama dengan log 3X plus 2. U-nya adalah 3X plus 2. U itu sama dengan 3X plus 2. Maka kita turunkan DU per DX-nya sama dengan 3. Maka turunannya menjadi seper U log E kali DU per DX. DU per DX-nya adalah 3. U-nya kita kembalikan tadi seper 3X plus 2 log E dikalikan dengan 3. Maka Y aksen sama dengan 3-nya ke depan 3 per 3X plus 2 log E. Seperti itu. Logaritma natural. Logaritma natural itu hampir sama dengan logaritma, hanya len. Kalau orang-orang biasa menyebutnya len, ln. Logaritma natural, ada yang menyebut lonal, logaritma natural. Hampir sama penulisannya seperti yang saya bilang tadi, Y sama dengan ln X, turunannya ternyata hanya seper X. Turunan dari logaritma adalah seper X. Jadi kalau kita mempunyai Y sama dengan ln 3X, itu cara menulisnya juga sama. Y sama dengan ln 3 ditambah ln X. Ln 3 itu pasti ada angkanya, konstanta, plus ln X. Turunannya kalau konstanta itu pasti adalah 0. Ln X itu turunannya tadi adalah seper X. Jadi Y aksen sama dengan seper X. Kesimpulannya apabila ada soal Y sama dengan ln berapapun X, jawabannya adalah pasti seper X.
Selanjutnya kalau logaritma natural. Natural berantai. Y sama dengan ln U, di mana U merupakan fungsi dari X, maka turunannya adalah 1/U kali DU per DX. Contoh, 1/U kali DU per DX. Carilah turunan dari Y sama dengan ln 2X minus 5. U-nya itu adalah 2X min 5. Maka Y aksennya 1/U 2X min 5 kalikan DU per DX. U-nya kita turunkan, DU per DX sama dengan 2 kalikan 2. Maka Y aksennya sama dengan 2 dibagi 2X minus 5. Itu adalah logaritma berantai. Nah, yang saya berikan untuk diferensial hanya itu. Masih banyak rumus-rumus yang lainnya, silakan dipelajari sendiri. Hanya itu yang bisa saya berikan karena ini materinya tidak begitu sulit, maka Anda bisa mempelajarinya sendiri lewat PPT saya atau modul yang saya berikan. Demikian, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.